Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, pernah nggak sih ngerasa hidup ini kayak puzzle yang berantakan? Sudah mati-matian berusaha supaya nggak salah, malah bikin kesalahan yang nyesek banget. Sudah coba yang terbaik, tapi kok suksesnya nggak kelihatan juga? Rasanya kayak lagi nyusun puzzle. Kita tahu caranya, tapi kepingannya selalu berantakan dan nggak pernah jadi gambar yang utuh. Pernah ngerasa gitu? Nah, gimana kalau gue bilang, semua kepingan itu sebenarnya nggak acak? Gimana kalau semua itu adalah campur tangan Tuhan untuk membentuk kamu jadi versi yang lebih baik di masa depan? Semua kegagalan, semua kehancuran, dan semua rasa sakit itu adalah bagian dari kesuksesanmu yang tertunda. Ini adalah cara semesta ngebimbing kita ke jalan yang benar. Ini persis kayak permainan waktu kita kecil, di mana kita nyambungin titik-titik satu persatu sampai akhirnya jadi gambar yang sempurna. Ini bukan cuma teori kosong. Ini adalah filosofi hidup yang mengubah dunia, dari salah satu jenius terbesar di era modern, Steve Jobs. Dia bilang, kamu nggak bisa menghubungkan titik-titik saat melihat ke depan. Kamu cuma bisa menghubungkannya saat melihat ke belakang. Ini bukan cuma kata-kata keren. Ini adalah kunci untuk memahami kenapa orang sukses bisa sukses. Steve Jobs bisa bilang seperti ini karena dia sudah mengalaminya. Kesuksesan Steve Jobs adalah berkat kemampuannya untuk menghubungkan titik-titik dalam kehidupannya sehingga menjadi suatu gambar yang utuh dan indah. Terus, gimana sih Steve Jobs bisa menghubungkan titik-titik kesuksesan ini di hidupnya? Dan yang paling penting, gimana kita bisa belajar dari dia untuk menemukan makna dari setiap titik-titik tersebut di hidup kita? Yuk, kita bedah bareng perjalanan hidupnya yang luar biasa. Kita bakal lihat gimana kegagalan, keputusan nekat, bahkan cuma kelas kaligrafi bisa jadi cetak biru kesuksesan yang gak disangka-sangka. Cerita ini dimulai jauh sebelum Apple ada. Jobs lahir dari seorang ibu yang terpaksa memberikan putranya untuk diadopsi. Inilah titik pertama Steve Jobs, sebuah penolakan. Tapi, dia diadopsi sama Paul dan Clara Jobs, sepasang suami istri yang penuh kasih sayang. Tapi, ada satu janji yang harus dipenuhi Paul dan Clara agar diperbolehkan mengadopsi Jobs. Mereka harus berjanji bakal nyekolahin Steve sampai kuliah. Janji itu jadi titik penting kedua. Steve Jobs tumbuh menjadi remaja yang emang cerdas tapi bandel. Di masa remajanya, Jobs memiliki seorang teman bernama Bill Fernandes. Bill adalah tetangga dan juga teman sekolahnya. Dari pertemanan ini, Jobs akhirnya diperkenalkan dengan Steve Wozniak. Bill adalah teman dekat Wozniak sejak kecil dan juga tetangga Wozniak. Pada tahun 1971, Bill membawa Jobs, yang saat itu berusia 16 tahun, ke rumah Wozniak. Wozniak, yang 5 tahun lebih tua dari Jobs, sudah terkenal di lingkungan mereka sebagai seorang yang jenius dalam elektronika. Mereka berdua segera menemukan minat yang sama terhadap komputer dan lelucon-lelucon elektronik. Pertemuan di garasi Wozniak ini menjadi awal dari kolaborasi yang legendaris. Inilah titik legendaris yang nantinya bakal mengubah dunia. Meskipun sudah bertemu dengan Bill Fernandes dan Steve Wozniak, Jobs pada dasarnya tidak terlalu berminat untuk kuliah. Namun karena adanya perjanjian legal yang dimiliki orang tua angkatnya, Steve Jobs terpaksa kuliah. Tapi ternyata hal itu nggak bertahan lama. Karena udah pada dasarnya nggak minat kuliah, akhirnya dia drop out dari Reed College. Keputusan nekat? Mungkin. Tapi, disinilah titik aneh lainnya muncul. Meskipun udah keluar, dia tetap tinggal di kampus dan ikut kelas-kelas yang dia suka. Salah satunya, kelas kaligrafi. Kelas yang seolah-olah nggak ada hubungannya sama teknologi, bisnis, atau masa depannya. Hal ini membawanya pada sebuah titik yang super aneh. Setelah pengalamannya di Reed College, Jobs dan Wozniak semakin intens berkolaborasi. Mereka sering berkumpul di garasi keluarga Jobs.
Bakat visi Jobs yang brilian dan kejeniusan teknis Wozniak yang luar biasa, berpadu membentuk fondasi sebuah revolusi. Mereka bersama-sama mendirikan Apple Computer Inc. pada tahun 1976. Dalam langkah awal ini, Bill Fernandes, sang teman yang dulu memperkenalkan mereka, menjadi karyawan pertama Apple, turut serta dalam perjalanan yang akan mengubah dunia. Bertahun-tahun kemudian, perusahaan yang mereka bangun mengubah dunia, Apple. Sebuah titik terang, penuh inovasi dan kesuksesan. Di puncak kejayaannya, Steve Jobs merekrut John Sculley, seorang CEO sukses dari PepsiCo, untuk memimpin Apple bersamanya. Dia meyakinkan Sculley dengan kata-kata terkenal, "Apakah kamu mau menghabiskan sisa hidupmu menjual air gula? Atau kamu mau ikut denganku mengubah dunia?" Hubungan mereka awalnya terlihat kuat, tapi perbedaan visi akhirnya memicu konflik. Jobs ingin terus berinovasi, bahkan dengan risiko, sementara Sculley enggak. Perselisihan ini memuncak, dan pada usia 30, dia dipecat dari perusahaan yang dia bangun sendiri. Pukulan terberatnya adalah fakta bahwa Sculley, orang yang dia bawa ke Apple, kini menjadi bagian dari dewan direksi yang memilih untuk memecatnya. Walaupun ini sangat menyedihkan, namun ini adalah sebuah titik baru dalam kehidupan Steve Jobs. Steve Jobs terpuruk. Ia kini berada di titik terendah dalam kehidupannya. Ia merasa marah, frustasi, dan kecewa. Namun, alih-alih menyerah, amarah itu ia ubah jadi bahan bakar. Dari puing-puing kegagalan, Steve memutuskan untuk membangun kembali. Ia mendirikan Next Computer, sebuah perusahaan yang ambisius untuk membuat komputer canggih bagi dunia pendidikan dan bisnis. Ia juga membeli Pixar, sebuah studio animasi kecil yang sedang berjuang di ambang kebangkrutan. Next dibuat dengan visi yang sangat tinggi, menciptakan mesin yang revolusioner dengan sistem operasi yang luar biasa. Steve merekrut tim yang brilian dan obsesif terhadap detail, mirip dengan caranya membangun Macintosh dulu. Nextube, komputer pertama mereka, memang indah secara estetika dan canggih secara teknologi. Namun, harganya terlalu mahal dan pasar sulit menerimanya. Next tidak pernah mencapai kesuksesan seperti yang diharapkan Steve. Di sisi lain, Pixar juga menantang. Steve awalnya membeli Pixar dengan niat untuk menjual perangkat keras mereka, Pixar Image Computer. Namun, ia melihat potensi lain dalam divisi animasi mereka, potensi untuk membuat film animasi panjang sepenuhnya dengan teknologi komputer. Meski sering frustasi dengan lambatnya kemajuan dan biaya yang terus membengkak, ia percaya penuh potensi Pixar. Waktu terus berjalan, Next berkembang, Pixar ngeluarin film animasi sukses, dan Apple ada di ambang kebangkrutan. Inilah titik yang membawanya kembali ke Apple nantinya. Apple mutusin untuk membeli Next. Dan, sebagai bagian dari kesepakatan itu, Steve Jobs balik ke Apple. Dia balik, bukan sebagai Steve Jobs yang dulu, tapi sebagai Steve Jobs yang lebih dewasa, dengan segudang pengalaman yang udah dia lewatin. Titik-titik ini, yang kelihatannya acak dan terpisah, sekarang siap buat disambungin. Steve Jobs kembali memimpin Apple untuk kedua kalinya. Orang yang dulunya adalah seorang pecundang, seorang yang dibuang oleh Apple, kini mengemban tanggung jawab yang besar, menyelamatkan Apple dari kebangkrutan. Steve Jobs mengambil beberapa langkah strategis untuk menyelamatkan Apple, dan yang paling menarik adalah ia menggunakan segala pengalamannya di luar Apple justru untuk menyelamatkan Apple. Disinilah keajaiban connecting the dots terjadi. Pengalamannya di Next bikin dia paham banget gimana ngurus perusahaan teknologi. Jobs tahu kalau komputer Next punya sistem operasi yang jauh lebih baik, dan dia pakai itu buat nyelamatin Apple. Apple mengadopsi sistem operasi Next, yang dikenal sebagai Nextstep, menjadi fondasi utama bagi sistem operasi modern Apple. Apple menggunakan Nextstep sebagai inti atau kernel untuk mengembangkan sistem operasi barunya,
yang kemudian dikenal sebagai Mac OS X. Oleh karena itu, semua sistem operasi Apple saat ini, termasuk iOS, memiliki akar teknologi yang kuat dari Nextstep. Pengalamannya ngambil kelas kaligrafi yang dulu dipikir nggak penting, ngasih dia pemahaman mendalam tentang tipografi dan desain. Dia tahu kalau desain yang cantik dan detail kecil bakal bikin produknya beda dari yang lain. Dia menghubungkan pemahaman tentang tipografi dari kelas kaligrafi yang nggak berguna di masa lalu, dengan desain produk Apple yang ikonik. Coba lihat desain-desain Apple di saat Steve Jobs masih ada. iMac, MacBook Air, iPad, iPod, iPhone, semua desain itu dibuat dengan cantik dan teliti. Sama indahnya seperti layaknya tulisan kaligrafi di atas sebuah kertas. Pengalamannya di Pixar ngajarin dia pentingnya desain dan storytelling. Jobs belajar bahwa sebuah produk atau cerita harus memiliki narasi yang jelas dan bisa membangkitkan emosi, bukan sekadar daftar fitur. Ia menggunakan seluruh pengalamannya di Pixar untuk memasarkan dan mempresentasikan produk Apple. Salah satu contohnya adalah jargon Think Different. Jargon ini tidak fokus pada produk, tetapi pada nilai dan misi perusahaan. Apple diposisikan sebagai merek untuk orang-orang yang berani, kreatif, dan ingin mengubah dunia, yakni para pemberontak. Ini adalah storytelling yang menciptakan identitas merek yang kuat dan loyalitas emosional. Apple berjaya, dan Steve Jobs berhasil menerapkan konsep connecting the dots. Titik-titik yang akhirnya menyambung ini menjadi sebuah gambar yang indah. Nah, jadi apa pelajarannya buat kita? Lebih dari sekadar cerita Steve Jobs, video hari ini memberikan pelajaran tentang gimana kita menjalani hidup. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, pengalaman hari ini adalah modal masa depan. Setiap hal yang kita lakuin, setiap keputusan yang kita ambil, setiap kegagalan yang kita rasain, adalah titik-titik yang penting. Saat kalian belajar hal baru, pertemuan dengan orang baru, setiap kesuksesan kecil atau bahkan kegagalan, semua itu adalah bagian dari titik-titik ini. Selama hidup, kalian sebenarnya lagi ngumpulin titik-titik ini. Walaupun kesannya acak banget dan gak jelas atau bahkan gak guna sama sekali, jangan pernah ngeremehin apapun yang kalian pelajarin hari ini, karena kalian gak akan tahu kapan kalian bakal butuh itu di masa depan. Kedua, jangan pernah berhenti meskipun menemui kegagalan. Steve Jobs dipecat dari Apple, tapi itu adalah titik penting di hidupnya. Namun, yang jauh lebih penting adalah ia nggak berhenti begitu saja di titik kegagalan itu. Hidup terus berlanjut dan ia move on dari kegagalannya. Ia menciptakan Next dan mengembangkan Pixar. Kegagalan bukanlah akhir. Pandanglah itu sebagai sebuah kesempatan baru. Terima kegagalan sebagai bagian dari pengalaman hidup karena kegagalan ngajarin kita apa yang gak berhasil. Itu adalah pelajaran yang tak ternilai harganya. Jadi, jangan takut gagal. Terima aja kegagalan, dan lihat itu sebagai sebuah titik baru yang nunggu buat dihubungkan. Pelajaran ketiga. Ubah kegagalan jadi sukses dengan menghubungkan titik-titik di masa lampau. Ini nih bagian paling seru. Setelah kalian ngumpulin titik-titik, setelah kalian ngelewatin kesuksesan kecil maupun kegagalan, tugas kalian adalah melihat ke belakang dan nemuin polanya. Kayak Jobs yang menghubungkan kaligrafi sama desain produk, kita juga harus nyari hubungan antara pengalaman kita yang kelihatan gak nyambung. Mungkin kegagalan bisnis kalian yang lalu ngajarin kalian manajemen tim yang lebih baik. Mungkin hobi masa kalian ngajarin kalian tentang kreativitas dan detail. Intinya, semua itu ada di tangan kalian. Anda harus percaya, titik-titik itu entah bagaimana akan terhubung di masa depan. Kalimat ini adalah harapan, tapi juga tantangan. Jadi, gimana dengan kalian? Apa titik-titik di hidup kalian yang nunggu buat dihubungkan? Jangan cuma nunggu.
Mulai hubungin titik-titikmu dan ciptakan gambar besar yang kalian impikan. Gue undur diri, see you next time, bye-bye.